Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfinda dari kelas PAI 2B. Ingin menjelaskan materi tentang hadis tentang barang yang haram dijual dan pegadaian. Baik, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu hadis tentang barang yang haram dijual. Seperti yang kalian lihat hadis di atas, yang artinya dari Jahir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasannya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan, bangkai babi dan berhala. Lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tentang lemak bangkai karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan air, dan minyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk menerangi lampu? Beliau menjawab, tidak boleh, itu haram. Kemudian di waktu itu Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang yang sesungguhnya Allah tak kalah mengharamkan lemaknya bagi mereka. Mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya, kemudian mereka makan harganya. Hadis riwayat Bukhari, teman-teman. Berdasarkan perjalanan hadis di atas, bahwa disimpulkan manusia yang makan suatu makanan adalah makanan hasil dari usaha sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang yang diperjualbelikan, harus jelas asal usulnya dan halalnya, bukan menjadi hak milik orang lain. Allah mengharamkan penjual barang yang haram dan juga najis, dan Allah akan melaknat orang-orang yang nekat melakukan perbuatan tersebut, teman-teman. Untuk selanjutnya kita ganti slide. Macam-macam barang yang haram dijual. Adapun barang yang haram dijual seperti di slide, yaitu bangkai, yaitu binatang darat yang mati karena bukan disembelih dengan tata cara penyembelihan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti binatang yang mati karena ditobrak mobil, ditusuk dengan besi, dipukul dan dicekik. Untuk selanjutnya yang kedua, darah. Yang dimaksud dengan darah ialah darah mengalir dari keluar tubuh binatang yang disembelih. Itu haram untuk dikonsumsi, teman-teman. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk Islam menyembelih terlebih dahulu hewan ternak yang akan dimakan. Dengan disembelih, darah hewan ternak akan keluar, sehingga jika dagingnya dimakan tidak akan terjadi pencampuran antara darah manusia dengan darah binatang di dalam tubuh manusia. Untuk selanjutnya, daging babi. Para ulama sepakat bahwa daging babi haram dikonsumsi, teman-teman. Demikian pula lemak babi yang dipergunakan dalam industri makanan yang dikenal dengan istilah shortering, serta semua zat yang berasal dari babi yang biasanya dijadikan bahan campuran makanan. Pokoknya semua yang ada di babi itu haram. Untuk selanjutnya, homer. Homer adalah cairan yang dihasilkan oleh fermentasi biji-bijian atau buah-buahan yang merubah zat gula yang terkandung di dalamnya menjadi alkohol dengan menggunakan enzim aktif yang mampu mengeluarkan unsur-unsur tertentu. Dianggap penting dalam fermentasi tersebut. Pada intinya, homer itu minuman yang memabukkan. Kategorinya itu homer, teman-teman. Untuk selanjutnya slide selanjutnya, alasan dilarangnya barang haram dijual, teman-teman. Alasan yang mendasar dilarang menjual belikan barang yang diharamkan sesuai dengan hadis yang telah dibahas, karena jumhur ulama berprinsip bahwa kenajisan benda-benda yang dilarang syarak terletak pada kenajisannya. Maka larang menjual belikan babi, bangkai, darah, dan homer karena dianalogikan kepada benda-benda yang najis lainnya. Mereka menanyakan kepadamu, apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarkannya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari Allah yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang itu waktu melepasnya. Surat Al-Maidah ayat 4. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan
pegadaian. Kita lanjut saatnya. Yang pertama, hadis tentang pegadaian yang kalian lihat, hadis Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, yang berarti sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya. Asbabul wurud dari hadis tersebut adalah perdagangan pada zaman Nabi, yaitu membantu masyarakat untuk melaksanakan hidup, maka seorang dapat berhutang budi kepada orang lain dan mengamankan barang yang dinilainya melebihi nilai utang. Karena itu utusan dari Allah berhutang kepada orang Yahudi dan menggadaikan baju besinya. Perdagangan pada zaman Nabi menerima gadai atau murtahin, dilarang untuk mengambil hak kepemilikan terhadap barang yang telah digadaikannya itu, yaitu dengan memberikan syarat yang telah menggadai. Jika penggadai tidak mampu membayar, maka kepemilikan barang menjadi hak sepenuhnya penerima gadai. Kasus tersebut banyak sekali dilakukan oleh kaum jahiliyah, teman-teman. Namun setelah Nabi diutus, perbuatan tersebut tidak dilakukan lagi. Untuk pengertian gadai, teman-teman, kata gadai berasal dari serapan bahasa Arab, yaitu ar-rahnu, yang berarti as-subut ad-dawam, yaitu tetap dan terus menerus. Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa ran gadai dengan fathah di awalnya huruf H disukukan secara bahasa itsbat yang berarti menahan. Lanjut ke slide berikutnya, rukun dan syarat gadai, teman-teman. Yang pertama, rohin atau arahin adalah yang menggadai, orang yang menggadainya, teman-teman. Terus ada murtahin atau al-murtahin, yaitu penerima gadai, ya, jadi yang penerima. Untuk yang selanjutnya yang C, marhun atau al-marhun, yang artinya barang yang digadai itu barangnya harus ada itu. Terus ada marhum bih atau al-marhum bih, yaitu hutangnya. Jadi ada orangnya yang menggadai, yang menerima gadai, ada barang dan sejumlah uang yang hutang gadai itu. Untuk selanjutnya contoh akad gadai. Aplikasi atau penerapan gadai rohin ini sudah terjadi di tengah masyarakat, teman-teman. Setelah kita memahami definisi akad rohin, rukun-rukun rohin serta syarat sahnya rohin, maka selanjutnya adalah penerapannya. Di negara Indonesia sendiri, masyarakat banyak yang sudah mempraktekkan atau melakukan gadai tersebut, seperti gadai telah di daerah desa, sebagai masyarakat biasanya menggadaikan ladang, sawah ataupun pohon-pohon yang berbuah dan hasil dari barang gadai tersebut menjadi milik sepenuhnya murtahin. Untuk selanjutnya, teman-teman, gadai yang diharamkan. Selanjutnya ini yang dimaksud dalam akad gadai yang diharamkan adalah yang tidak memenuhi 4 rukun gadai yang tadi saya sampaikan, terus melenceng dari syarat-syarat dan setiap rukun gadai, lalu akad gadai hanya untuk sebagai mencari keuntungan semata dan merugikan pihak lain, lalu akad gadai sebagai ajang penipuan. Begitu, teman-teman. Untuk saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.